So hi, ini adalah hari ke-39 dari 100 di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya sangat cepat, belibet, nggak jelas, nggak ekspresif, nggak ada jedanya, menjadi cara omongan baru yang lebih pelan, santai, mudah dipahami, ekspresif, dan juga berbicara menggunakan jeda. Dan sebelum saya latihan, kemarin saya belajar dari konten kreator namanya adalah Junyuh. Kemarin saya belajar bahwa saya harus berbicara menggunakan ritme. Saya harus berlatih untuk berbicara menggunakan dinamika. Apa itu ritme dan apa itu dinamika? Simpelnya, ritme dan dinamika ini adalah perubahan suara. Kita harus mengkombinasikan suara kita agar lebih menarik. Artinya, suara kita itu enggak flat, enggak sama dari awal sampai akhir, tapi bisa berubah, bisa berbeda-beda tergantung dari niat atau pesan yang ingin kita sampaikan. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh ketika saya ngomong tanpa ritme. You need to learn how to speak with rhythm. Membosankan, flat, karena dari awal sampai akhir itu volumenya sama. Tapi ketika saya berbicara menggunakan ritme dan dinamika, maka jadinya seperti ini. You need to learn how to speak with the rhythm because rhythm will make your voice more interesting. Terlihat kan bedanya? Kalau tanpa dinamika itu volumenya sama, volumenya flat dari awal sampai akhir, yang terkesan membosankan, monoton, dan membuat orang lain ngantuk. Tetapi ketika saya ngomong menggunakan ritme dan dinamika, you need to learn how to speak with the rhythm because the rhythm will make your voice more interesting. Ada naik rendahnya volume, ada cepat lambatnya kata, ada jeda sedikit lalu dilanjutkan, maka ini akan menjadi lebih menarik dan orang lain akan jauh lebih uh, ingin untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi ini adalah PR bagi saya. Jangan lupa berbicara menggunakan dinamika, jangan berbicara menggunakan suara yang menidurkan, suara yang flat, suara yang tidak ada energinya, suara yang membosankan, karena itu membuat orang lain tidak nyaman untuk melihat dan juga mendengarkan kita. Oke, jangan lupa untuk berbicara menggunakan ritme dan juga dinamika. I need to learn how to speak with the rhythm and the dynamic, because rhythm will make my voice more interesting. Tinggi, rendah, cepat, lambat, jeda. Dikombinasikan untuk membuat sesuatu menjadi lebih menarik. Jadi ibaratnya itu kita berbicara layaknya sebuah musik. Musik itu kan enggak flat, enggak sama dari awal sampai akhir. Tapi ada seperti itu, ada tinggi rendahnya volume, ada cepat lambatnya nada, tiba-tiba ada drum yang tas, ada gitar yang melodinya, ada piano, ada bass, dan lain sebagainya. Ketika kita mengkombinasikan sesuatu yang berbeda, yang beragam, ini akan menjadi lebih menarik. Tetapi, saya juga belajar bahwa saya harus berbicara dengan dinamika sesuai dengan tujuan saya. Artinya, kalau saya punya tujuan untuk menekankan sesuatu, saya harus memperlambat atau bisa juga mempercepat dalam menyampaikan hal tersebut untuk memberitahu audiens bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk kamu ketahui. So, kita akhiri yappingnya dan mari kita mulai latihannya. Dan di hari 39 ini, saya akan membaca buku. I think I will read this book because this book is in front on me.
Judulnya adalah The Miracle of Focus atau keajaiban sebuah fokus. Memaksimalkan fokus, tembus batas, raih sukses besar. Miracle of Focus ditulis oleh Sonny Adams. Always remember, your focus determines your reality. Selalu ingat bahwa masa depan kamu itu bergantung dari fokus kamu. Kamu fokus pada hal yang buruk, masa depan kamu akan menjadi lebih buruk. Tapi ketika kamu fokus pada hal yang baik, pada hal yang meningkatkan diri kita, maka masa depan akan menjadi lebih baik juga. Let's get started. Bab D. Selanjutnya, tetapkan tujuan dan rencanakan strategi. Sekarang Anda sudah paham prinsip dari merumuskan sebuah tujuan. Maka selanjutnya Anda harus menegaskan tujuan Anda di masa depan dan membuat sebuah strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah pertama adalah buat daftar tujuan Anda. Buatlah daftar keinginan Anda sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk mengikuti aturan dasar membuat sebuah tujuan seperti kita bahas di atas. Luangkan waktu secara khusus saat melakukannya. Buat diri Anda sesantai mungkin. Biarkan fisik dan mental Anda rileks, lalu tuangkan semua yang Anda inginkan ke dalam bentuk tulisan. Bisa juga Anda ketikkan di komputer atau gadget. Jangan terlalu banyak berpikir, tuliskan saja semua yang terbesit di dalam pikiran Anda. Jangan terbebani dengan apa yang Anda tuliskan. Biarkan mengalir begitu saja meskipun keinginan Anda tersebut terasa mustahil atau kekanak-kanakan. Sebagai panduan, buatlah daftar keinginan yang mencakup semua hidup seperti karir, keluarga, kesehatan, pergaulan, dan sebagainya. Misalnya, aku ingin berlibur keluar kota setiap 1 bulan sekali. Buat pula keinginan dalam seminggu, sebulan, setahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun ke depan. Tidak masalah. Dan yang kedua, setelah membuat daftar tujuan, buatlah pemilahan. Jika Anda sudah selesai membuat daftar tujuan, maka langkah selanjutnya adalah memilah tujuan-tujuan tersebut. Lihat dan baca kembali tulisan Anda. Kajilah tujuan-tujuan tersebut secara lebih mendalam. Bertanya pada diri Anda sendiri, apakah ini yang benar-benar saya inginkan? Yakinkah Anda bersemangat mewujudkannya? Sudah sesuaikah dengan sumber daya yang Anda miliki? This is really good. Jika Anda sudah memilih secara yakin di antara tujuan-tujuan tersebut, segera eliminasi yang lain. Selanjutnya, luangkan waktu kembali untuk memikirkan langkah-langkah atau rencana konkret untuk mewujudkan mimpi atau tujuan tersebut. Dan yang ketiga, buatlah langkah-langkah konkret untuk mewujudkan tujuan itu. Sebuah ungkapan berbunyi, semua tidak akan berjalan selancar apa yang telah direncanakan. Ini adalah kalimat yang bagus. Semua tidak akan berjalan selancar apa yang telah direncanakan. Semuanya tidak akan berjalan baik sesuai apa yang telah direncanakan. Ungkapan ini ingin menyatakan bahwa sesuatu itu tidak selalu sama seperti yang kita rencanakan. Seringkali kenyataannya berkata lain, tidak semulus rencana yang telah kita siapkan, dan itu wajar, tidak apa-apa. Lihat, dari ungkapan tersebut kita bisa mengambil hikmah yang positif. Sesuatu yang telah kita rencanakan saja bisa tidak mulus pada kenyataannya. Jadi, bagaimana jika sesuatu sama sekali tidak direncanakan?
Jawabannya tentu akan lebih tidak mulus lagi. Sesuatu yang sudah kita rencanakan bisa saja berjalan tidak mulus, apalagi sesuatu yang tidak kita rencanakan. Apa yang terjadi bisa jadi tidak lebih mulus. That is really good quotes. Baik pada hal-hal yang skalanya kecil atau besar, perencanaan selalu memiliki pengaruh yang berarti. Tanpa sebuah perencanaan, sesuatu tidak dapat berjalan dengan baik. Perencanaan berperan besar dalam menekankan resiko terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan perencanaan, kita dapat memprediksi hal-hal yang tidak diinginkan itu dan melakukan tindakan antisipasi semenjak dini. Ini adalah sesuatu yang bagus. Saya juga belajar bahwa perencanaan yang baik itu menghindari hasil yang buruk. Bukan berarti hal yang kita rencanakan itu pasti sempurna, bukan seperti itu. Bisa jadi hal yang sudah kita rencanakan ada aja masalahnya. Tetapi kan dengan perencanaan yang baik, kita bisa meminimalisir, kita bisa mengurangi terjadinya sebuah masalah, dan ketika masalahnya datang, kita bisa menyelesaikannya secepat mungkin. Itu adalah maksud dari sebuah tujuan atau perencanaan. Jangan berpikir bahwa apa yang aku rencanakan pasti berjalan mulus. No, di sini sudah dijelaskan sesuatu yang sudah kita rencanakan bisa saja berjalan tidak semulus yang kita inginkan. Dan sekali lagi, itu wajar, itu normal. Dan juga saya belajar bahwa ketika saya menurunkan ekspektasi saya, semuanya menjadi lebih baik. Dulu, saya itu pribadi yang memiliki ekspektasi sangat tinggi. Pengen ini, pengen itu, harus cepat, harus besar, harus sukses, harus sempurna, dan masih banyak lagi. Yang terjadi adalah saya overthinking. Ketika ekspektasi saya setinggi ini, tapi hasilnya segini, yang terjadi adalah saya sedih, saya murung, saya kecewa, dan saya akan berhenti untuk berusaha. Dan saya sadar bahwa saya tidak bisa hidup dengan cara seperti ini. Lalu, saya mengubah mindset saya. Saya benar-benar tidak punya ekspektasi sama sekali, dan saya fokus pada pekerjaan saya. Yang tadinya ekspektasinya segini, sekarang saya hilangkan sama sekali. Saya tidak punya ekspektasi sama sekali, tapi saya fokus untuk kerja keras saya. Jadi kerja kerasnya naik, ekspektasinya turun. Yang terjadi adalah ketika hasilnya kecil, cuma segini, tapi ketika saya tidak punya ekspektasi sama sekali, saya akan merasa, ternyata ada hasilnya nih. Kecil tapi nyata, kecil tapi ini adalah progres. Saya menjadi lebih semangat. Jadi ini semua tentang manajemen ekspektasi. Saya juga belajar dari CEO RTX kalau tidak salah. Beliau bilang bahwa seseorang yang memiliki ekspektasi yang sangat tinggi memiliki daya tahan yang sangat rendah. Sekali lagi, orang yang memiliki ekspektasi yang super tinggi memiliki daya tahan yang rendah. Yang terjadi adalah ketika ada masalah kecil, mereka menyerah. Ketika ada isu kecil, mereka sedih, mereka murung, mereka tidak termotivasi, dan akhirnya mereka berhenti. So, pesan saya untuk saya dan juga kamu adalah kita harus manajemen ekspektasi. Kita harus menormalisasikan bahwa semuanya ini tidak akan berjalan selancar seperti apa yang kita inginkan. Dan itu wajar, itu normal, itu tidak apa-apa. Tapi selalu berpikir bahwa apa yang kita usahakan, apa yang kita rencanakan, ini lebih baik daripada tidak berusaha atau tidak merencanakan apapun sama sekali. Slow motion is better than no motion. Pergerakan yang kecil itu jauh lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Dan juga
Kalau konteksnya adalah berlatih atau belajar, berlatih dan juga belajar 5 menit itu jauh lebih baik daripada tidak latihan sama sekali. So thank you for watching. Ini adalah hari ke-39 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses dan kamu juga akan sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya. And as always, I wish you all the best.